Halo balad-baladku, CS-CS ku, balik lagi di channel Jauhar Rijal. Kali ini Ane akan sharing sedikit tentang salah satu teknik fotografi yang cukup banyak digunakan oleh para master fotografi, khususnya di toy fotografi ya. Jadi teknik ini digunakan untuk mempertajam si foto atau objek yang diambil. Kadang kalau kita pakai aperture yang bukaannya besar karena memang ingin mengambil foto atau objek dengan background yang bokeh ya. Tapi minusnya di situ kita akan mendapatkan titik fokus yang sempit. Artinya ketika kita mengambil fokus di bagian kepala, biasanya tuh bagian tangannya sebelah sininya blur. Atau kaki yang sedang agak belakang ini blur juga karena titik fokus yang semakin sempit dengan bukaan yang besar. Oh ya udah kalau gitu bukaannya kecilin aja. Oke, tapi kita nggak dapat bokehnya. Nah, untuk teknik kali ini yang akan Ane bahas itu adalah focus stacking. Focus stacking itu adalah kita menggabungkan beberapa foto dengan titik fokus yang berbeda. Setelah digabungkan, titik fokus itu akan menjadi rata. Misal begini. Foto pertama kita ambil titik fokusnya di wajah. Foto kedua ambil titik fokusnya di tangan, karena tongkatnya ini lebih depan, otomatis ketika kita fokuskan ke sini, tangan ini akan menjadi blur. Nah, fokus yang ketiga misalkan kita di bagian kaki atau di bagian tangan sebagian belakang. Nanti setelah gambar itu diambil semua, maka kita gabungkan dan jadilah gambar yang tajam tapi dengan background yang tetap bokeh sesuai dengan yang kita mau di awal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin mengambil atau menggunakan teknik focus stacking. Jadi yang pertama itu adalah kita harus menggunakan tripod. Itu udah biasa lah ya. Cuman kan ketika kita mengambil gambar dengan titik yang sama untuk beberapa kali, tentu kamera itu nggak boleh gerak sama sekali. Nah, selain pakai tripod, setting juga kameranya untuk di timer atau menggunakan timer ya, supaya benar-benar kamera itu tidak mengalami gerakan atau goyang sama sekali. Nah, yang kedua, jangan terlalu banyak merubah fokus. Jadi kalau misalkan kita ambil aja nih titik fokusnya wajah, tongkat, dan misalkan bagian patronusnya di sini. Misalkan bagian patronusnya di sini. Jadi 1, 2, 3. Cukup itu aja. Yang penting poin intinya dapat. Kita ingin memperlihatkan si Harry Potter ini mengeluarkan tongkatnya, mengeluarkan ilmu sihirnya, dan jadilah si Patronus ini. Nah, jadi nggak usah kebanyakan. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan focus stacking, itu akan menambah waktu editingnya. Karena kalau satu foto kan cuman ngedit satu foto itu, tapi kalau 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, kita harus menggabungkan foto itu menjadi satu, otomatis waktu untuk mengeditnya pun jadi lebih lama. Nah, yang ketiga, usahakan untuk pengambilan gambar ini dalam porsi cahaya yang sama. Jadi jangan sampai yang satu, memang bisa diatur lagi di adjustmentnya, cuman kan supaya itu tidak dilakukan oleh kita, menghindari pengaturan kembali adjustmentnya, berarti usahakan pencahayaannya sama. Foto 1 pencahayaannya sekian, foto 2 sekian, foto 3 sekian, dan seterusnya. Oke, nanti Ane akan kasih contoh. Ada satu contoh beberapa foto yang Ane ambil untuk gambar si Harry Potter dan Patronusnya ini, sehingga nanti digabungkan menjadi satu foto dengan teknik focus stacking. Nah, untuk menggabungkan fotonya itu, kalau Ane pribadi lebih mudah pakai Snapseed ya, karena ya paling sering dipakai lah aplikasi itu. Dengan tools double exposure, itu bisa kita menggabungkan beberapa foto untuk menjadi satu kesatuan foto yang kita inginkan. Oke, balad-baladku, ini dia settingannya. Jadi Ane nggak pakai diorama seperti biasa karena ini lagi tugas luar sebenarnya, lagi di tempat kerja. Jadi Ane pakai ini aja ya backgroundnya, supaya yang penting kita dapat gambaran bahwa si backgroundnya itu tetap bokeh atau depth of field-nya dapat. Jarak dari figur ke gorden itu sekitar 1 meter lebih dikit lah, 1 meter lebih. Jadi, nah kita lihat sini, kita atur dulu ininya, manual fokus. ISO-nya 200,
aperture-nya 6,3. Ini karena mentoknya juga nggak sampai 1,1 atau 2, ya nggak kecil banget ya, bukanya nggak gede banget. Shutter speed-nya 1/4. Yang penting bokehnya dapat aja. Sekarang kita akan coba, bentar, timer dulu 2 detik aja. Sekarang kita fokuskan dulu ke Mas Heri. Mas Herinya coba ambil. Oke, kelihatan ya, si Patronusnya itu blur, si tongkatnya juga agak blur. Sekarang kita fokus ke tongkatnya. Oke. Oke. Terakhir kita fokus ke Patronusnya. Oke, sekarang kita sudah fokus ke Patronusnya. Yep. Kita langsung masuk ke proses editing di Snapseed. Oke, sekarang kita udah masuk ke Snapseed dan kita langsung pilih gambar atau foto yang akan kita masukkan terlebih dahulu. Nah, di sini Ane akan masukin foto yang si Harry Potter dulu ya, maksudnya si kepala Harry Potter yang fokusnya gitu. Nah, foto ini yang pertama, lihat, lebih fokus ke kepala daripada ke Patronus dan tongkatnya. Oke ya, Patronusnya masih blur, tongkatnya juga masih agak blur. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke menu atau tools double exposure. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada double exposure. Lalu kita klik. Nah, ada pilihan, kita akan pilih yang ada tanda tambahnya ya. Itu berarti kita memasukkan lagi foto lain. Nah, sekarang Ane akan masukin foto si Harry Potter dengan yang lebih fokus di wand-nya atau di tongkatnya, tongkat sihirnya. Nah, ini kita akan atur opacity-nya. Ini ya, ngatur opacity, tapi kita penuhin aja 100% dulu. Nah, setelah lihat begini, kita masuk ke yang ada tanda panah di atas tuh. Nah, ini kita pilih view edit. Oke, ada pilihan. Nah, double exposure kita pilih yang tengah, masking. Oke. Nah, sekarang akan balik lagi ke foto figur Harry Potter yang fokus di bagian kepala. Lalu kita akan brush di bagian tongkatnya. Oke, untuk memunculkan fokus si tongkatnya. Nah, jika sudah, klik. Kita akan lihat perbedaannya. Sekarang sudah ada dua fokus, fokus si tongkat dan fokus si Harry Potter atau muka Harry Potter. Nah, sekarang kita balik lagi ke menu double exposure untuk memasukkan foto Patronus yang fokusnya ya, foto yang fokus ke bagian Patronus. Nah, gunakan cara yang sama untuk menggabungkan foto yang ketiga. Kita masuk ke double exposure, kita masking lagi, akan kembali, kita langsung brush, langsung gosok aja di bagian yang mau difokuskan. Nah, dikira-kira aja ya yang mana yang mau difokuskan, bagaimana aja nih. Kalau bagian tongkat dan muka tuh udah nggak usah lagi, kita akan fokus ke Patronusnya. Oke ya, sekarang sudah terlihat fokus tiga-tiganya, wajah, tongkat, dan Patronusnya. Sekarang kita tambahin healing sedikit untuk menghilangkan bagian stand di Patronusnya ya, sedikit aja. Set, oke, ace. Oke, cukup.
Oke, gitulah kira-kira untuk menggunakan focus stacking dengan menggabungkan foto menggunakan tool double exposure di Snapseed. Oke, balap-balapku, CS-CS-ku, itu dia yang bisa nih sharing tentang focus stacking. Sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Share ke teman-teman kalian yang juga punya hobi yang sama, hobi fotografi atau toy fotografi. Support channel ini dengan cara subscribe, like, juga kasih komentar untuk masukan-masukannya, atau ada ilmu-ilmu yang balad-baladku semua punya tentang focus stacking ini atau teknik fotografi yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Follow juga Instagram Ane di @jauhharijal. Oh iya, untuk focus stacking ini sebenarnya ada plus minusnya ya. Plusnya ya tadi kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal, lebih tajam karena kita mengatur beberapa titik fokus untuk digabungkan menjadi satu kesatuan foto yang ciamik. Minusnya yaitu butuh kesabaran, butuh waktu editing yang lebih lama, menguras tenaga, waktu ya. Tapi itu terbayarkan dengan hasil yang kita dapatkan dan akan terlihat bedanya. Kita menggunakan focus stacking itu akan lebih maksimal ketajamannya serta hasilnya lebih memuaskan daripada kita memperkecil bukaan atau aperture-nya. Itu menurut pengalaman Ane pribadi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.